Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Darajati Iliyin, NIM 060407241111. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian orang-orang beriman syuhada, atau biasa disebut dengan mati syahid, atau meninggal dalam peperangan, khususnya pada perang Uhud. Perang Uhud merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu antara umat Islam melawan kaum Quraisy. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal 3 Hijriah atau 23 Maret 625 Masehi di lembah utara Gunung Uhud dekat Madinah. Gunung Uhud terletak di utara Masjid Nabawi, sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Perang Uhud terjadi disebabkan oleh balas dendam kaum Quraisy terhadap umat Islam karena memenangkan perang Badar. Pemimpin perang Uhud dari pihak umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, sedangkan pemimpin dari pihak kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan. Jumlah pasukan Muslim 700 orang, sedangkan kaum Quraisy 3.000 orang. Pada saat dua pasukan yaitu kaum Quraisy dan umat Islam bertemu di Uhud, Nabi Muhammad SAW sempat berpesan bahwasanya yang sudah bertempat di bukit, apapun yang terjadi jangan turun, karena supaya pihak musuh tidak mengambil posisi strategis yang berada di bukit. Yang berada di bukit yaitu pemanah. Tujuannya kan pemanah itu diposisikan di bukit yaitu untuk memantau pasukan musuh agar kalau pada suatu keadaan genting itu langsung bisa memanah dari atas, karena posisi di bukit yaitu sangat strategis. Namun pada saat kaum Quraisy bisa dipukul mundur, ini umat Islam itu lalai, tidak mendengarkan atau melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berbondong-bondong turun dari bukit untuk mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh musuh. Nah, pada saat ini ada satu, yaitu Khalid bin Walid. Pada saat itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid ini melihat umat Islam yang turun dari bukit ke bawah untuk mengambil harta benda. Nah, di situ Khalid bin Walid itu memerintahkan pasukannya untuk naik ke bukit, menggantikan posisi umat Islam. Atas kelalaian umat Islam ini, akhirnya perang Uhud dimenangkan oleh kaum Quraisy. Pasukan umat Islam yang gugur dalam perang Uhud sekitar 70 orang, sedangkan kaum Quraisy sekitar 30 orang. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu janganlah kalian lalai atas harta benda yang berada di dunia, karena itu bersifat sementara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.